Assalamualaikum Ibu En. Waalaikumsalam, Bu Lia. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik, sehat. Ibu lihat gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik juga. Ya. Oke Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching kepada Ibu, sebagai awal pertama-tama saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan rubrik udah sesuai dengan alur cerita, yaitu bagaimana penilaian kita nanti. Adapun yang saya nilai nanti susunan bagaimana pertanyaan berbobot dari coach dan bagaimana coach menanggapi setiap pertanyaan yang disampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Ibu ya. Adapun pertanyaannya yang ingin saya tanyakan yaitu pertama, komitmen apa yang dikembangkan dalam coaching hari ini? Ya, dalam kegiatan coaching kita kali ini saya menggunakan 3 komitmen, yaitu present atau kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Ibu, pertanyaan kedua, komitmen apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, dari 3 komitmen di awal tadi Bu, di kegiatan kali ini secara spesifik yang dikembangkan itu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Ibu, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu kembangkan? Ya, dalam kegiatan coaching kita kali ini indikator yang digunakan itu yang bagaimana cara menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang dihadapi dan coach bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ya baik Ibu, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach. Baik Bu Lia, terima kasih. Assalamualaikum Bu En. Assalamualaikum Bu En. Waalaikumsalam Ibu Tuti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bu, Apa ada yang bisa saya bantu? boleh saya minta waktunya sebentar? Baik, silakan Bu Tuti. Begini Bu, akhir-akhir ini di kelas saya itu murid-murid saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, siswa yang mengerjakan tugasnya hanya 50% saja Bu. Oh begitu Bu Tuti, saya paham maksud Ibu. Nah, ngomong-ngomong, apa Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Yang saya harapkan sih Bu, solusi dari permasalahan saya, kurang antusias pembelajaran murid-murid saya Bu. Oh iya, Ibu tadi bilang bahwa di kelas Ibu kalau anak-anak kurang bersemangat dalam belajar ya Bu ya, kurang antusias dalam mengerjakan tugas. Sebelumnya apakah Ibu pernah menelusuri penyebab dari masalah anak-anak tersebut? Kalau saya ingat sih Bu, kemungkinan metode pembelajaran saya mungkin terlalu monoton, tidak mengasihkan. Saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berbicara aktif Bu. Baiklah Bu, menurut pengamatan Ibu, mengapa dia bisa seperti itu sampai dia tidak suka pelajaran yang Ibu berikan? Mungkin media pembelajaran yang saya gunakan itu tidak mengasihkan mungkin Bu. Oh iya. Nah Ibu Tuti, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan yang terjadi pada anak-anak Ibu? Yang saya harapkan sih Bu, kemarin kan rating 5, yang saya harapkan lebih meningkat lagi ke rating 7 sampai 10. Ya. Menurut Ibu, kira-kira metode apa yang pernah berhasil Ibu coba di dalam kelas? Kemarin sih Bu, metode yang berhasil saya laksanakan itu saya menggunakan media pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya menggunakan seperti YouTube, IG, terus dan lain-lain yang mengasihkan. Luar biasa Bu ya, sudah mulai anak-anak diperkenalkan dengan IT. Nah, kira-kira
setelah Ibu menerapkan pembelajaran yang seperti ini, level yang Ibu harapkan berada pada posisi berapa misalnya Bu? Yang saya harapkan sih Bu berada di level 8. Oh ya. Selanjutnya kira-kira apa rencana atau langkah-langkah yang Ibu Tuti lakukan secepatnya dalam pembelajaran mendatang? Kalau menurut saya sih Bu, langkah itu saya menginginkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid saya diminta untuk aktif, kemudian adanya ice breaking, terus ataupun games yang supaya pembelajaran itu lebih menarik. Ya, bagus sekali Bu ya. Kira-kira dalam pelaksanaannya nanti rencana-rencana Ibu ini dalam menyusun dan menyampaikan rencana tersebut, Ibu ada yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan? Mungkin bisa Bapak Kepala Sekolah ataupun rekan sejawat dari sekolah saya. Baik Bu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut? Mungkin 1 minggu tuh. Baik Bu. Nah Ibu Tuti, saya sudah mendengarkan langkah-langkah Ibu, solusi yang Ibu sampaikan, kemudian komitmen apa yang Ibu buat agar rencana ini bisa terlaksana dengan lancar. Saya berkomitmen Bu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur paksaan dari saya kepada murid saya, dan saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajarnya kepada anak-anak saya. Baik Bu, sudah bagus sekali perencanaannya. Nah, adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Dukungan lain yang saya butuhkan Bu, mungkin sarana dan prasarannya seperti proyektor yang harus memadai dan jaringan yang kuat, karena kita menampilkan video-video kepada anak-anak. Baiklah Bu Tuti, semuanya sudah Ibu sampaikan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan dengan lancar. Nah, dari kegiatan kucing kita kali ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sih Bu plong, karena masalah saya sudah tersampaikan kepada Ibu, saya ceritakan. Ya, alhamdulillah sudah lega Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu jangan sungkan-sungkan jika membutuhkan saya sebagai teman untuk berbagi atau berbicara. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Baik Ibu N, Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Koci. Sebelum penutupan, di sini saya ingin menanyakan pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi? Ya, saat tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching, tentunya dengan menggunakan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tirta yang digunakan itu bisa menuntun saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Ada pertanyaan yang kedua Ibu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan berdasarkan hasil dalam melakukan coaching tadi Bu? Baik Bu Lia, kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah saya melakukan kegiatan tadi, mungkin lebih sering berlatih lagi, misalnya melakukan coaching bersama murid maupun melakukan coaching bersama rekan sejawat, lebih mudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Ibu ya, demikian coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat ke depannya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Lia. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu En. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini keadaan saya
baik-baik saja. Alhamdulillah baik ya Bu. Pada kesempatan kali ini sebelum kita melakukan proses coaching kepada Ibu, sebagai langkah awal mungkin pertama-tama saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Kita akan mendiskusikan di sini rubrik apakah sudah sesuai dengan alutsista, yaitu bagaimana penilaian kita nanti ya. Adapun yang saya nilai nanti di sini yaitu susunan bagaimana pertanyaan berbobot dari coach dan bagaimana coach menanggapi setiap pertanyaan yang disampaikan dengan baik. Dan jangan lupa juga di sini kita sesuaikan dengan prinsip kemitraan ya Bu ya. Ya, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Bu Titi, di sini ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, dari kegiatan coaching kita, komitmen apa yang dikembangkan dalam proses coaching Ibu hari ini? Jadi komitmen yang ingin saya tampilkan pada pagi hari ini yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif dan pertama present, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, komitmen apa yang ingin Ibu kembangkan dari yang 3 tadi yang lebih spesifik lagi dalam kegiatan ini? Jadi kompetensi yang kedua yaitu saya ingin mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu Titi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir di sini, indikator yang bagaimana yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Nantinya saya ingin kunci saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, oke Bu, hanya itu pertanyaan praobservasi yang ingin saya ketahui dari Ibu. Silakan Ibu melanjutkan kegiatan coaching Ibu pada hari ini. Terima kasih Bu. Coaching. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Ada waktu sebentar Bu? Oh ada Bu, kebetulan hari ini saya jam kosong. Ada apa Bu, jauh-jauh dari sekolahnya datang ke tempat saya ini? Saya mau cerita sedikit Bu tentang permasalahan di sekolah Bu. Baik Bu, saya akan mendengarkan curhatannya Bu Ayu pada pagi hari ini. Silahkan Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Begini loh Bu, di sekolah itu masih ada guru-guru yang berdia penjara menggunakan metode lama yaitu ceramah loh Bu. Sedangkan saya menginginkan pembelajaran yang bervariatif gitu loh Bu. Karena guru-guru sekolah masih belum berubah, sementara sekarang kan perubahan sama semakin maju loh Bu. Saya ingin betul guru-guru sekolah itu menggunakan pembelajaran bervariatif gitu loh Bu. Nah, baik Bu, Ibu ingin materi pembelajaran yang bervariasi. Nah, dalam perbincangan kita ini, curhatannya Ibu kali ini, apa harapan yang Ibu inginkan? Saya ingin materi pembelajarannya berubah gitu loh Bu, untuk membantu rekan-rekan saya dalam media pembelajarannya gitu. Baik Bu, jadi ada perubahannya dengan cara menyampaikan materi ya Bu ya. Nah, kira-kira perubahan materi seperti apa yang Ibu inginkan? Saya ingin karena sekarang mungkin maju mengajari menggunakan kuisis atau media pembelajaran menggunakan LCD atau alat peraga seperti itu loh Bu. Nah, jadi yang Ibu Ayu inginkan yaitu menyampaikan materi itu secara bervariasi, kreatif seperti itu Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau memang itu kondisi yang Ibu Ayu rasakan, nah Ibu itu kira-kira sekarang itu berada di level berapa antara 1 sampai 10? Kira-kira masih di level 5 Bu. Mengingat tadi gurunya tidak mau berubah gitu loh Bu. Baik Bu, jadi Ibu itu sekarang posisinya berada di level 5. Nah, kira-kira Ibu pengen berubah ke level berapa nantinya? Mungkin saya kira ke level 7 gitu loh Bu.
mengingat tadi loh Bu, guru-guru tidak mau berubah dalam media pembelajaran gitu. Jadi yang Ibu Ayu inginkan itu Ibu Ayu berada di level 7. Nah, jadi untuk mencapai level 7 itu kira-kira rencana atau ide yang Ibu Ayu buat itu terhadap rekan guru-guru di sekolahnya bagaimana Bu? Saya masih berpikir gitu loh Bu. Kira-kira mungkin saya akan membuat mentoring teman atau pendampingan individu terhadap rekan-rekan guru di sekolah gitu loh Bu. Baik Bu, jadi Ibu itu mengambil langkah untuk memonitoring atau melakukan pendampingan secara individu. Nah, jadi adakah strategi lain selain pendampingan individu atau metode yang Ibu terapkan tadi? Mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah dulu atau membuat workshop untuk mempelajari situs model pembelajaran sekarang ini loh Bu, untuk di sekolah gitu. Nah, jadi tadi Ibu ada 2 pilihan, yaitu memonitoring kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan. Kira-kira yang paling nyaman bagi guru di sekolah Ibu itu yang mana? Yang prosesnya yang bagaimana Bu? Kira yang paling nyaman yaitu mentoring gitu loh Bu, saya lebih tepat menggunakan ingat tadi loh Bu, tidak mau berubah. Untuk workshop itu menggunakan waktu atau biaya yang banyak, waktunya juga banyak ya Bu ya. Juga membutuhkan narasumber yang tepat gitu loh Bu. Nah, jadi Ibu itu memilih metode secara menggunakan memonitoring dibandingkan dengan workshop karena dana atau biayanya yang banyak Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Mungkin saya kira secepatnya gitu Bu, atau minggu depan untuk melaksanakan mentoring itu loh Bu. Nah, ketika Ibu melaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira siapa yang nantinya akan membantu Ibu dalam proses kegiatan yang Ibu lakukan? Mungkin saya minta bantuan teman-teman saya yang ahli dalam media pembelajaran seperti Ibu Puji, Ibu Dini, gitu loh Bu. Nah, baik Bu, jadi Ibu itu akan melakukan atau berkolaborasi dengan guru di sekolah, ya Bu ya. Ya. Nah, kira-kira ada enggak guru lain yang bisa membantu Ibu melakukan atau melaksanakan metode tersebut? Ya, seperti saya bilang tadi, rekan-rekan guru saya akan bantu itu adalah Bu Puji dan Ibu Dini yang sudah ahli dalam metode itu Bu. Dan saya berkolaborasi dalam media pembelajaran itu Bu. Nah, baik Bu Ayu, Ibu Ayu tadinya sudah pembicaraan kita sudah cukup panjang lebar ya Ibu ya. Nah, lain kali ibu sekarang sudah menemukan solusinya. Nah, jadi saya lain waktu Ibu Ayu jangan segan-segan untuk bercerita atau curhat kepada saya untuk datang ke sekolah saya Bu ya. Nah, semoga Ibu Ayu berhasil ya Bu. Dan mungkin apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bu. Saya kembali ke sekolah saya dulu ya Bu. Iya Bu, Terima hati-hati di jalan. Ya, Bu Titi, Bu. Ya, Ibu tadi sudah melakukan proses kucing dengan kuci ya Bu. Sebelum penutupan, di sini saya melakukan pasca observasi. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi sebagai langkah akhir dari kegiatan ini. Baik. Yang pertama, Bu Tuti, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Nah, Ibu N, saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menuntun Kuci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Bu. Menurut saya proses yang Ibu lakukan tadi selama proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik
dan sudah menggunakan alur tirta. Itu terlihat dengan baik tadi Bu. Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Kuci, sehingga Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan terakhir ini Bu. Iya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Nah, baik Bu En, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan berbicara dengan berlatih atau dengan sering berlatih, misalnya melakukan coaching ke murid saya di sekolah dan juga rekan-rekan guru agar lebih mudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Iya, baik Ibu. Demikian coaching kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Ibu Tuti. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Sebelum melakukan coaching, sebagai kegiatan awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, pertama-tama saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian kita terlebih dahulu. Baik Bu, pada coaching kali ini coach dan Kuci akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, kemudian bagaimana Kuci merespon pertanyaan dari coach, dan jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching yang Bu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi ada 3 kompetensi yang saya gunakan, yaitu dia kehadiran penuh, atau mendengar aktif, atau mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Terus pertanyaan kedua Bu, yaitu kompetensi mana saja yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin mendengar aktif atau memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, atau kalau begitu mungkin apa nih itu ngaku deh. Basian nanok Kangen apa sebelah anak-anak. Ulang. Ini ada ini kita kompetensi pertanyaan terakhir dipotong. Bisa ya? Iya. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik ya ini berobservasi yaitu mendengar aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot itu. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir Bu, apa indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coach yang bisa menggunakan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang dalam mengatasi permasalahannya itu. Ibu, hanya itu pertanyaan pra-observasi kita yang ingin saya ketahui. Silakan Ibu melakukan coaching dengan kucing. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Silakan Bu En. Maaf mengganggu waktunya Bu Ayu. Tidak apa-apa Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, saya minta waktunya sebentar Bu ya. No, tidak apa-apa Bu. Silakan. Mau curhat sedikit tidak apa-apa Bu. Tentu saja Bu, ngomong-ngomong apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin dengan berbincang dengan Ibu Ayu, saya bisa mendapatkan
ya. Di kelas saya kebetulan ada siswa yang kurang bersemangat, jarang mengerjakan tugas, setiap harinya seperti itu, Bu. Nah, saya bingung bagaimana cara saya menghadapi siswa saya ini, Bu. Tadi Ibu bilang tadi ada masalah dengan siswa yang kurang semangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas gitu loh, Bu ya. Yang Ibu berikan, apa Ibu sudah menyusuri penyebab dari permasalahan tersebut? Memang saya sudah pernah melakukan diskusi, Bu. Saya sudah pernah memanggil, bertanya langsung kepada si anak, kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya. Baik, Bu. Menurut pengamatan Ibu, mengapa dia tidak suka dengan pembelajaran Ibu tadi? Setelah saya amati dan bertanya kepada siswa saya, ternyata dia ini tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia, Bu Ayu. Nah, alasannya karena bahasa Indonesia itu terlalu panjang teksnya, jadi siswa ini malas membaca dan menyebabkan dia itu jadi kurang semangat, bosan di dalam kelas. Gitu ya. Kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan terjadi pada siswa tersebut? Tentunya sebagai pendidik, saya sangat mengharapkan anak didik saya semua dapat menerima pembelajaran dengan baik, termasuk siswa saya yang sedang bermasalah ini, Bu. Seperti itu, Bu. Sekiranya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengingat motivasi belajar siswa tersebut, Bu? Rencananya saya akan menerapkan metode, media, dan strategi pembelajaran yang dapat memancing semangat anak-anak. Jadi saya akan memilih metode pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan lebih memperbanyak ice breaking mungkin, Bu, agar lebih menarik dan bergairah lagi di dalam kelas. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, kira-kira ada metode yang pernah berhasil Ibu coba? Ada, Bu. Kebetulan sebelumnya saya pernah mencoba menggunakan ice breaking secara berkelompok. Jadi anak-anak saya pisahkan, dia melakukan diskusi dan menyampaikan cerita-cerita itu melalui ice breaking. Nah, itu dibuat game, Bu, disampaikan melalui teknik game. Nah, hasilnya seluruh siswa membaca teks-teks yang panjang tadi. Jadinya dia lebih bersemangat dan semua materi tersampaikan kepada si anak. Luar biasa, Bu ya. Ibu melakukannya. Jika di rating, berapa besar nilai dari level 1 sampai 10? Berapa kekuatan keberhasilan yang menggunakan metode tersebut, Bu? Ya, sebelum saya menggunakan, anak-anak itu bisa dikatakan berada pada level 5. Nah, setelah saya menggunakan teknik tersebut, saya memperhatikan dan bisa merasakan bahwa anak-anak itu lebih bersemangat. Kira-kira mereka sudah bisa berada di level 9 saat ini, Bu. Kira selanjutnya apa rencana dan langkah yang akan Ibu lakukan seperti dalam pelajaran mendatang? Mungkin dalam waktu dekat saya segera menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode secara bervariasi. Mungkin menerapkan ice breaking seperti sebelumnya yang pernah saya lakukan. Kemudian saya menggunakan mengupdate informasi-informasi yang bisa membantu pembelajaran saya, sehingga pembelajaran yang saya hadirkan di kelas itu lebih berpihak kepada anak dan tujuan pembelajaran yang saya inginkan, baik itu bagi anak maupun bagi saya sendiri sebagai gurunya, itu tercapai. Oh, begitu, Ibu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun atau menyampaikan rencana tersebut, Bu? Dalam hal ini mungkin saya akan dibantu oleh kepala sekolah, akan dibantu juga oleh rekan sejawat, dan saya akan berkomunikasi juga dengan wali murid, Bu, untuk melibatkan secara
tidak langsung. Oh, demikian ya Bu ya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan rencana tersebut Bu? Yang pastinya secepatnya akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran saya agar murid segera mendapat haknya untuk belajar yang lebih baik. Itu ya Bu. Komitmen apa yang Ibu buat agar rencana itu bisa terjalan dengan lancar gitu loh Bu? Mungkin saya di sini akan lebih konsisten secara terus-menerus karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun teknik-teknik selalu bermunculan. Mungkin saya akan mengupdate ilmu, kemudian berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan teman-teman guru lainnya. Mungkin mindfulness juga sekiranya untuk menguatkan potensi saya sebagai pendidik dan bisa menerapkan pembelajaran yang menarik buat siswa saya sehingga lingkungan kelas menjadi nyaman dan saya nantinya memimpikan bahwa akan menjadi guru yang dirindukan muridnya di dalam kelas. Hebat Bu ya. Adakah yang mendukung Ibu dalam kebutuhan tersebut? Alhamdulillah kalau di sekolah saya mendapatkan dukungan penuh ya Bu, baik itu sarana, prasarana maupun secara moral. Hanya saja mungkin di sini dari internal saya sendiri Bu yang lebih konsisten lagi dalam pelaksanaannya. Baiklah Bu, semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakan rencana Ibu dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang kita tadi? Saya lega Bu, alhamdulillah saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan sesuai dengan tadi arahan dan ide-ide yang saya kemukakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin lain kali saya tidak bosan-bosan datang untuk berbicara dengan Ibu. Ya Bu, terima kasih. Jangan segan-segan ya Bu ya kalau ada masalah. Saya tunggu loh Bu. Baik, permisi. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Bu, tadi sudah melakukan coaching dengan Kuci. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi dari langkah akhir dari observasi ini. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya saat coaching tadi, saya sudah melakukan coaching dengan Alpukta ya Bu ya, menanyakan tujuan, identitas masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alat tersebut bisa menurut coach menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita, sudah terlihat dengan baik. Kemudian Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada Kuci sehingga Kuci dapat menemukan ide dari permasalahannya. Coaching tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian tadi juga sudah lihat bebas dari penilaian dan asumsi, sudah fokus pada area yang dikembangkan sesuai dengan percakapan kita tadi sebelum melakukan coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu keterampilan berbicara dengan lebih teliti atau lebih sering, misalnya melakukan coaching dengan murid saya di sekolah dan juga rekan-rekan guru agar lebih mudah berbicara dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu loh Bu. Ya, baiklah Bu, demikian coaching kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.